Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang adab perempuan dalam pergaulannya, dalam interaksinya. Kemarin tentang boleh perempuan keluar sendirian untuk satu keperluan asal dijamin aman, ya. Malam-malam tidak apa-apa, tapi memang dianjurkan memakai hijab. Hijab itu menutupi sampai mukanya, dicadar jika dikhawatirkan ada gangguan. Nah, berikut ini hadis Asma binti Abu Bakar yang pernah kita tulis di At-Taubah. Judulnya Perempuan Tangguh Asma binti Abu Bakar. Di website masih ada. Hadisnya dari An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat tazawwajani Zubair. Zubair menikahiku. Zubair itu Zubair bin Al-Awwam. Dan Asma ini putri Abu Bakar yang tertua, kakaknya dari Aisyah. Ketika hijrah, Asma inilah meski sambil hamil putranya Abdullah bin Zubair yang nanti menjadi gubernur dan pernah jadi khalifah di Makkah, yang aktif mengirimkan konsumsi makanan, ya, kepada Nabi SAW selama perjalanan, termasuk sampai di Gua Thur, ya. Karena tidak akan dicurigai kalau perempuan, ya. Kenapa suaminya enggak? Ya kalau laki pasti dicurigai, kalau perempuan tidak dicurigai. Jadi Asma ketika hijrah itu sudah menikah. Kalau Aisyah kan meski sudah menikah tapi masih kecil kan, belum berumah tangga dengan Nabi SAW. Jadi Zubair menikahiku wa ma lahu fil ard min mal, dan dia tidak memiliki harta berupa tanah. Wala mamluk, juga tidak punya hamba sahaya, ya, pelayan, pembantu. Wala syai'in ghairu farasi, tidak punya apapun selain kudanya. Dalam riwayat lain wa ghairu nadihin wa farasi. Nadih itu unta yang digunakan buat ngangkut air, ya, kan unta itu beda-beda. Ada unta yang bisa digunakan buat kendaraan, di Taman Sapiara bisa katingalilahnya. Ada yang depannya bisa ditunggangi, belakangnya ada juga unta yang kayak di kebun binatang Bandung, tengah nanti gitu bisa ditumpahkan temen. Nah, itu buat ngangkut barang biasanya. Punggungnya itu tulangnya nonjol, ya. Jadi selain unta itu dan kudanya, tentu rumah, ya. Qalat, kata Asma, fakuntu a'lifu farasahu, maka aku yang memberikan alaf itu pakan untuk kudanya. Wa akfihi ma'unatahu, dan aku mencukupinya kebutuhannya, diurus gitu. Wa asusuhu, asusu itu dari siasah. Siasah itu kan memimpin, dan aku yang mengurusnya. Mungkin dibawa keluar gitu ya, kemudian diparkirkan lagi gitu, asusuhu, dimasukkan lagi ke kandang.
Wa adukun nawa, dan aku yang melembutkan biji-bijian linadihi. Nah ini nadih itu unta pembawa air, pengangkut air. Wa a'lifuhu, dan aku pun memberi makan unta itu. Wa astaqil ma'a, aku mencari air. Ini ngalacai abdi cenah gitu. Karena dulu mencari air itu nggak kayak kita nya, tinggal muka keran, tinggal mencet sanyo, ya, pompa air. Kalau dulu harus cari jauh, ya, mata airnya jauh dari rumah. Ya mungkin seperti zaman dulu lah di lembur-lembur yang bisa dihitung, yang punya sumur itu kan titik-titik tertentu, rumah-rumah tertentu. Jadi harus berangkat dulu. Ini bahkan pakai unta, ya, karena butuhnya banyak. Wa akhrizu ghorbahu, dan aku yang mengurus gorbau itu geribanya, gentong, ya. Jadi yang ngambil airnya, kemudian mun ayeuna mersihan bakna, ya, mersihan torena, ya. Wadah airnya disiapkan. Wa ajinu, dan aku yang membuat adonan roti kan dari gandum, ya, gandum kesananya roti. Kalau kita nyangu lah gitunya, menanak nasi, ya. Walan akun uhsinu akhbizu, dan aku saat itu tidak ahli bikin roti, ya, maksudnya makanan pokok adalah sering kita lihatnya di liputan-liputan orang Itali, orang Afrika, orang Arab itu memang makanannya kayak roti. Aku tidak ahli bikin roti, ya, maksudnya makanan pokoknya yang terbuat dari gandum. Gandum itu kan tarigunya. Fakana yakhbizuli, maka membantuku membuatkan roti untukku, jaratun li, beberapa tetangga-tetanggaku, minal ansor, dari ansor. Wa kunna niswata sidqin, dan mereka adalah perempuan-perempuan yang baik, yang jujur, yang tulus. Untung cenah saya punya tetangga ansor yang baik mengajariku. Ya kan terbayang ya, ini kan rumah tangganya baru. Kan ketika hijrah sedang hamil. Berarti anyar lah. Can satahun meureun rumah tangganya, lalu datang ke Madinah, rumah tangga baru di daerah baru, daerah asing, ya, perantauan, gak punya apa-apa dan belum banyak belajar masak, ya. Nah untung diajari oleh tetangga-tetangganya cara memasak yang baik dan benar. Qalat wa kuntu ankulun nawa, aku juga yang mengangkut biji-bijian. Biji-bijian itu bisa gandum, bisa kacang, ya. Min ardi Zubair, dari tanah Zubair. Allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari ghanimah atau nanti ada di bab ekonomi, ya, Ihyaul Mawat itu. Jadi negara berhak membagikan lahan kepada warganya. Pan eta visi reformasi agraria teh, ya. Jadi lahan untuk petani. Sekarang petani dikasih lahan kan anger we nginjem, nyewa. Nya aya leheungna lah gitu, daripada atau bukan nyewa, naon istilah teh hak guna pakai, ya. Tapi tetap milik negara. Harusnya yang namanya reformasi agraria itu petaninya dikasih lahan. Atau sekarang ada reformasi agraria, program Jokowi apa? Bagi-bagi sertifikat tanah gratis. Bari gratis lagi anggur 2 juta. Nya leheung lah dibanding normal gitu. Jadi baru sertifikat tanah, tanah nama bapak-bapak bisa diberi tanah ku Jokowi kan acan, ya.
Padahal itu kewajiban pemerintah memberikan tanah, rumah, pan aya dina UUD nage memberikan penghidupan yang layak. Nya kapaksa we da pemerintahnya miskin, meski sebetulnya cukup ya tanah Indonesia itu buat rakyat Indonesia. Karena nggak ada kebijakan itu, nya beak pan di Kalimantan wae, tilu kalian Jakarta, saha nu bogana Prabowo, Luhut Panjaitan gitu. Tilu kalian Jakarta. Jadi ini Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan membagi-bagi lahan buat kaum muslimin. Nah dari tanah itu, dari kebun itu aku ngambil gandum ala roksi di atas kepalaku. Nya juga orang Madura. Wahya ala thulutsai farsakh, jaraknya 2/3 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. 1 mil itu kan 1,6 kilometer. Jadi kalau 3 farsakh 4,8 kilometer. Kalau 2/3 bagi tilu berarti 3,2 kilometer. Ti dia ka Pajagalan kan? 3 kilo kurang lebih. Ya, dari situ Aksan ke Pajagalan 3 kilometer. Standar jalan kaki kan 1 kilo itu 10-15 menit lah. So ke Pajagalan ti dia. Ya, kurang lebih 35 menit 3 kilometer. Jadi Asma itu ngambil gandum dipanggul di atas kepala ke Pajagalan gitu. Ngambil mun aya nama ka pasarna teh kalau itu ke Pajagalan lain ka Cangkring. Qalat kata Asma faji'tu yauman, pada suatu hari aku pernah datang maksudnya pulang. Wan nawa ala rosi, dan aku sedang memikul, membawa biji-bijian di atas kepalaku, gandum mungkin kacang ya. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabi. Di perjalanan aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau rombongan sahabat-sahabatnya naik kendaraan. Fada'ani, lalu Rasul memanggilku. Ce merenya kalan lanceuk pan kakak ipar. Ce di mana? Tsumma qala ikh. Kemudian Nabi berkata ikh teh diomongkan ke unta agar turun. Sok punaina naon kuda sana turun naon ngomong teu apa. Ikh teh jadi unta teh ngarti turun ya. Liyahmilani khalfahu, untuk membawaku, memboncengku di belakangnya. Qalat, tapi kata Asma, fastahyaitu, aku malu, wa araftu ghairataka, ini diceritakan ke Zubair, dan aku teringat cemburu kamu nya ke suaminya. Wah meureun cenah nyawan Zubair mun teu ngadat. Faqala, tapi kata Zubair, wallahi demi Allah, lahamlukinna wa ala ra'siki, kamu membawa gandum di atas kepalamu asyaddu, lebih berat bagiku, min rukubiki ma'ahu, daripada kamu dibonceng oleh Nabi. Nyacan daripada kamu, aku tahu kamu bawa gandum di atas kepalanya menurut sabara 5 kilo misalkan, jauh tiba Pajagalan ke dia ya. Lebih baik cenah kamu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat hatta arsala ilayya Abu Bakr radhiyallahu an ba'da dzalika bi khadim. Tidak lama kemudian Abu Bakar ayahnya mengirimkan seorang pembantu. Fakafatni siyasatal faras, maka dia cukup menggantikanku untuk mengurus kuda. Faka'annama a'taqani, seolah-olah beliau telah memerdekakan aku ya.
Dalam riwayat lain disebutkan yang paling susah itu ngurus kuda. Ya, sok ayeuna bapak punya istri senang ngurus motor jeung mobil, ya, kan pasti ripuh. Ya. Mending keneh balanya ka pasar jauh daripada ngurus mobil, parkirkeun keluar panasan dikumbah asupkeun deui gitu misalnya. Motor juga demikian, ya. Mun karuksakannya diomean. Tuh yang paling berat. Maka ketika Abu Bakar mengirimkan hamba sahaya, aduh cenah terasa ringan bebanku. Dalam riwayat lain disebutkan ini hamba sahaya itu dari Rasul dititipkan ke Abu Bakar. Jadi Rasul itu sangat perhatian mengasih tanahnya, kemudian lihat saudara iparnya, kakak ipar lancek beteng, aduh meniripu, pamelikeun motor gitu. Ya. Nyada Rasul nabungar dari urang mapan yang sorangan mah ge hese. Jadi Rasul dapat tambah sahaya, Abu Bakar kasihkan tuh sama Asma, ya, untuk membantu pekerjaan rumahnya. Ada banyak pelajaran yang dicatat oleh para ulama terkait hadis ini, panjang lagi pembahasannya. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan ini terjadi karena Zubair termasuk Ali, ya, juga pernah saya tuliskan di At-Taubah ketika Fatimah mengeluh lelah, ya. Kenapa mereka sibuk mengurus rumahnya sendiri seakan-akan suaminya tidak peduli? Jawabannya karena Zubair dan Ali bin Abi Thalib itu sering ditugaskan oleh Nabi dalam jihad. Di hadis tempo hari yang lalu yang kita bahas tentang sahabat ketika ditugaskan oleh Nabi di pinggir pantai kemudian menemukan ikan paus, itu kan 2 bulan terbalik-balik maita cenah ikan paus itu dimakan 2 bulan. Jadi karena Ali, Zubair, Abu Bakar termasuk itu sering ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjalankan tugas-tugas negara terkait jihad, ya, zakat dan sebagainya. Ini otomatis menyebabkan suami tidak bisa total mengurus rumah, ya. Yang kedua, catatan dari Imam An-Nawawi. Apa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar di sini ini bukan kewajiban ibu-ibu. Kewajiban ibu-ibu itu 2. 1, melayani suaminya, tanda kutip, ya. Yang kedua, diam di rumahnya menjaga rumah. Adapun mengurus rumah itu kewajiban suami. Kalau suami nggak mampu, maka suami mencari pembantu. Ya, makanya umumnya di zaman Nabi hampir tiap rumah punya pembantu, punya hamba sahaya, ya. Jadi kalau mandang tersanggup ya ngurus imah, sok tangan pembantu, ya. Kalau kemudian istrinya wioslah cenah daripada cari pembantunya ditempatkan di mana deh, udahlah cenah sama ibu saja. Nah, itu amal solih dari perempuan, bukan kewajiban perempuan. Pokoknya mah Pak, Islam itu memuliakan perempuan. Pokoknya mah ku Islam mah perempuan teh jadi ratu gitu. Jadi ini orang-orang liberal yang menilai Islam itu didiskriminasikan di dalam syariat Islam itu teu ngarti syariat. Islam itu menempatkan perempuan seperti ratu, nges ibu mahnya melayani suami, cicing di imah jadi mandor. Bekerja tidak, tinggal narima setoran we dari suaminya. Kurang bisa ngambek, Pak, mana kurang? 1 hari 200.000 Pak. Jadi itu perempuan jaban nikmat kemudian nanti waris dapat, ya. Makanya saya sering bilang perempuan dapat waris setengah, untung kuduna matong menang. Kan nggak ada kewajiban mencari nafkah, nggak ada kewajiban memberi, tinggal cicing di imah gitu. Jadi kalau perempuan kemudian mengurus rumah itu bukan kewajiban perempuan, ya, bukan kewajiban istri.
kewajiban istri menjaga imah nya tong aya asup lalaki batur dan jangan sampai rumah itu kemudian tidak terurus teu aya mandorna, jaga anak-anak ya. Tugas ibu-ibu itu mendidik anak ya, mengurus anak ya. Adapun pekerjaan rumah itu tugas suami. Maka dari itu bapak-bapak, nah kalau misalkan tidak mampu menyewa pembantu, mempekerjakan pembantu, double tah kasih ibu teh nya resiko bulanan nya honor pembantuna gitu. Jadi mun si ibuna udahlah cenah daripada mayar pembantu sabulan 1 juta 2 juta ka ibu keun we ka dieu gitu. Kalau sekarang pembantunya kan mekanik ya, mesin cuci, terus nanti nya magicom, kompor gas, sanyo gitu. Itu pembantu juga. Jadi bapak-bapak wajib mengadakan semua itu, jangan dari anggaran ibu-ibu. Oh tuh cenah mesin cuci mah nyusu mah tugas ibu, anggaran dari ibu nggak boleh. Dolim tuh bapak-bapaknya. Harus semua pekerjaan rumah yang memerlukan alat itu dari bapak-bapak, termasuk meli gas ya, itu meli gas, kompor gas dan sebagainya itu kewajiban bapak-bapak. Cuma memang tinggal diatur-aturlah manajemen keuangannya ya, bagaimana baiknya. Jadi sekali lagi bapak-bapak kalau tidak mampu mengurus rumah sendiri karena bekerja di luar, maka harus mencarikan pembantu, baik pembantu manual atau pembantu mekanik atau uangnya ya. Daripada ke pembantu mending diberikan ke istri yang mengurus rumahnya, itu harus begitu ya, jangan disiksa. Oh apa nih cina tugas awewe, lain kata para ulama sepakat bukan tugas perempuan, itu tugas yang punya rumah. Yang punya rumah siapa? Suami. Kemudian nah di sini yang saya catat dulu dan masih ada di website, perempuan tangguh, tidak banyak mengeluh. Coba bayangkan istri kita seperti ini. Wah, meureun aing mah sawe badao cenah cerai. Jadi ngalacai ka pajagalan gitu nya, meuli beas ka pajagalan gitu. Kacang kering we ge ripuh. Hayang dibonceng. Jadi bonceng mah ngadaguan tukang sayur we misalkan. Ini ibrah buat ibu-ibu ya, lihatlah perempuan-perempuan zaman Nabi meski tidak wajib mereka tulus menjalani pekerjaan yang biasa atau bisa mereka kerjakan, bahkan termasuk tadi ngurus kuda, mun aya nama ngurus mobilna, membahan motorna ya, itu ikhlas saja, jalani dengan ikhlas sebagai kebaikan. Jadi seimbang ya, suaminya perhatian, istrinya juga perhatian. Ieu nu lieur teh pamajikan jiga dunungan, embong barang gawe di imah teh. Lalaki oge teu boga duit yang neangan pembantuna. Wah, ini bisa jadi kiamat di dunia ya. Nah ini tolonglah, kalau paham kayak Asma tadi, paham suaminya nggak mungkin mengurus rumah karena suaminya bekerja di luar. Sok atau ibu-ibu ihsan itu relawan ya, sukarelawan untuk berbuat baik mengurus rumahnya. Kemudian di sini juga terlihat manqobah lijaratil ansor. Jadi kebaikan orang-orang Ansor sebagai putra daerah ya terhadap pengungsi. Mun urang mah nya aya pengungsi embong. Sieun naon sieun katempuhan kudu mantuan dan sebagainya. Rata-rata disimpan di barak pengungsian. Tapi orang Ansor itu terbuka, bahkan membantu, bukan hanya suaminya, istrinya juga membantu. Jadi ini adab tetangga. Kalau kita tahu ini ada tetangga baru ya, ibu rumah tangga baru, udah pasti masih belajar. Komo ayeuna ibu-ibu barunya ketika masandren di pasandren, wah ngapalkeun Quran, tara diajar masak ya. Kemudian kuliah sibuk kuliah, terus menikah, wah gagap pasti. Itu rata-rata begitu ya.
Saya juga di salah satu grup tuh banyak yang bukan banyak, adalah beberapa yang curhat, saya teh cenah udah berkorban mengurangi kegiatan di luar, udah masak sesuai pesanan, masih aja cenah nggak kepakainya, atau cete sabar we. Jadi pasti akan ada gagap ya. Nah, tetangga-tetangganya tolong bantu. Yang namanya juga ibu rumah tangga baru pasti belum ahli, masih banyak hal yang harus dibantu. Kemudian berikutnya, ini yang paling pokok ya dalam bab ini, terkait bolehkah seorang lelaki membonceng perempuan yang lain. Tentu yang lain itu bukan istrinya, atau perempuan dibonceng oleh lelaki yang lain yang bukan suaminya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, kata Ibnu Hajar, Nabi memberikan untanya untuk membonceng Asma itu fikih Asma, asumsi Asma, bukan kata Nabi. Kemungkinan besar, kata Ibnu Hajar, Nabi mau memberikan untanya kepada Asma, lalu Nabi numpak yang lain, gitu. Jadi tidak kemudian fikihnya otomatis berarti boleh membonceng perempuan. Yang kedua, kalaupun ini benar dibonceng karena memang pemahaman Asma begitu dan Zubair membenarkan, Zubair kan tidak menyalahkan, ya. Kata Imam Al-Azim Abadi, harus paham unta itu gitu banyak. Nah, ada tulang tengahna. Jadi jok unta itu antara yang di depan dan yang di belakang itu nggak bersatu. Jadi tidak mungkin bersentuhan. Maka saya pribadi ya, meski bararanel santri teh, santri ugi nu narek Gojek sok dicarekan. Dari sepugu antel. Kalau mau pakai Gokar, Grabcar, wah tuh cenah usah awis, bae awis gini penting ka surga, ka surga mah awis. Hayang murah ka neraka mah teh. Jadi termasuk ya, kenapa tidak jadi tukang Gojek ya? Ya belah dia tukang Gojek. Ya cenah da usah kumaha menerima orderan perempuan tolak. Geus 3 kali mah pun nya dihukum ku Grabna, dihukum ku Gojekna, cenah abdi teh dihukum nya bae atuh dihukum heula we nya. Berapa lama tuh Mas dihukum? Ya. Sampai berapa minggu ya atau berapa bulan? Seminggu. Seminggu. Kena atuh saminggu cari profesi lain. Susah aja jadi tukang Gojek teh misalkan. Saya dapat curhat juga ya. Tapi kalau Gokar mah kan amannya satu mobil karena tidak bersentuhan langsung. Tapi nah ini catatannya, catatan dari para ulama, ini bersama rombongan. Kan kalau berduaan nggak boleh lah, yakhluwan ahadukum bimra'atin illa wa ma'ahu dzi mahram, nggak boleh berduaan laki perempuan ya kecuali ada yang ketiga yang mahramnya. Nah, maka istri bapak kalau mau naik Grabcar harus ada yang bertiga, minimal anak laki-laki atau anak perempuan. Ya, tong duduan, nggak boleh tetap. Karena ini Nabi ngajak Asma itu kan bersama rombongan sahabat lainnya. Jadi bareng rombongan tuh duduan. Kalau duduan ya haram tetap. Nah, ini tolong diperhatikan ya oleh para peminat Gojek ya, para peminat ojek online ya. Hati-hati, ini kaitannya dengan syariat ya. Cenah usah naik Gojek mah rame di jalanan ya silakan, atau buka kacana ya, atau bagaimana lah, atau pakai AC dan sebagainya kalau memang darurat. Dan ini catatannya dari para ulama karena Asma berat. Hari kitu mah lah ti dieu misalkan ka mananya ka pajagalan aya angkot teu kudu Bu Ustaz hayu dibonceng ku abdi naon. Kan bisa naik angkot teu kudu ngadadak bager gitu, nggak boleh. Atau
istri kita juga tong ganjennya aya panggil misalkan jeung santri bonceng abdi ka ditu kemana ke pajagalan nggak boleh. Kenapa? Karena nggak darurat. Ini kan darurat, Asma sedang pulang jauh dan sedang berat ngangkut beban, atau nggak dibawa Asmanya, dibawa barangnya, ya. Jadi biar tidak berarti catatan-catatannya. Kemudian catatan berikutnya ada yang menjelaskan bahwa posisi Asma itu kan kakak ipar, ya, kakak ipar. Kalau saya mungkin ke Waneng, ke Wayuni gitu, kakak istri saya. Jadi statusnya itu mahram, kan nggak boleh menikahi istri dan kakaknya atau dan adiknya. Meski demikian, ada catatan lain. Nabi kan bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Kamu nggak boleh masuk ke rumah yang di sana hanya ada perempuan saja, atau kamu nggak boleh berduaan dengan perempuan lain. Kalau masuk ke satu ruangan ada perempuan saja nggak boleh masuk kamu, ya. Atau misalkan tadi lah naik naon atau naik angkot, ya, cuma berduaan jangan, ya. Kecuali ada yang lain, ya, ayah supir kan naon, ya, di depan. Nggak boleh. Lalu sahabat bertanya, hadisnya Bukhari Muslim, afara'aital hamwa, bagaimana kalau itu kakak ipar, adik ipar? Jawaban Nabi, alhamwu al-mautu, justru kakak ipar, adik ipar itu kematian. Hadisnya Bukhari Muslim. Apa maksud kematian? Nah, meski tadi Asma itu kakak ipar, secara hukum menikah mahram, karena nggak boleh, ya, haram menikah ke istri dan kakaknya atau dan adiknya sekaligus, nggak boleh. Tapi berdasarkan hadis Nabi alhambu, tetap saja status Asma itu, bahkan kata Imam An-Nawawi, lebih bahaya dibanding al-ajnabi, dibanding perempuan yang non-muhrim. Jadi seandainya saya, ya, menemukan seorang santri UG karunya dibonceng karunya, itu lebih mending dibanding saya ngajak kakak ipar saya, ayo dibonceng kemana, mereka mana ke pasar hari dibonceng, itu begitu. Ya, kecuali lah kakak sendiri, adik sendiri, ya, istri saya misalkan dibonceng kuah udan, ya, ku Kang Iman, silahkan. Ngan kuah epik mau ulah, ya, nggak boleh. Alhambu al-mautu, kata Nabi. Justru kakak ipar, adik ipar itu sumber kematian, sumber kebinasaan. Imam Nawawi menjelaskan karena merasa itu kakak ipar, merasa itu adik ipar, seolah-olah jadi musahalah itu menyepelekan urusan. Itu maksud sabda Nabi. Tetap justru ke kakak ipar, ke adik ipar pun jangan kita tasahul. Tasahul itu, ya, baiklah cenada kakak ipar adikku, justru nggak boleh, kata Nabi. Lebih tidak boleh lagi, ya. Nah, itulah mengapa kemudian Imam An-Nawawi memberikan istinbat dari hadis ini, boleh membonceng perempuan ajnabi. Ajnabi itu yang non muhrim, tapi dengan syarat yang tadi. Ini tempat duduknya tidak bersentuhan langsung, kemudian ada rombongan lainnya bareng jadi saksi. Kalau berduaan nggak boleh, ya. Itu syaratnya. Nah, saya sempat berpikir awal-awal kenapa menyimpulkan al-ajnabi, kan Asma ini kan kakak ipar itu mahram, keluarga. Kemudian teringat karena nggak dijelaskan di syarah para ulamanya. Setelah dilihat, oh iya, lupa, kakak ipar dan adik ipar itu statusnya seperti ajnabi, bahkan lebih parah dari ajnabi. Ajnabi itu perempuan non muhrim, ya, bahkan lebih, karena Nabi mengatakan alhambu al mautu. Kemudian, nah, di sini sunnah, ya, suami itu harus pencemburu. Dan kita sering bahas, suami yang tidak pencemburu, kata Nabi, dayus. Dayus itu dilaknat,
Ya, jadi kalau saya sebagai suami tidak pencemburu, tidak peduli istri saya bergaul dengan siapa, dekat dengan siapa, maka saya dilaknat oleh Nabi. Karena istri saya tanggung jawab saya sebagai pemimpin. Ya, dayus itu nung antepan, nggak memperhatikan tuh istrinya bergaul dengan siapa. Hatta yang di rumah, komo gawe. Ya. Makanya bagi bapak yang suaminya yang istrinya bekerja harus diperhatikan gaulnya dengan siapa, dekatnya dengan siapa. Kiwari mapa zaman HP. Meski istri tidak bekerja pun buat dina HP-na bermesraan dengan lelaki yang lain. Ya, makanya kudu aya aplikasi naon Google Family biar bisa saling memperhatikan. Jadi bapak itu berhak, Bu, mana lihat WhatsApp-nya, seminggu sekali dikontrol. Ya. Yuk cina dikunci, buka kuncinya, harus berhak. Mau juga kasahawai, justru siga kasahawai itu, siga ke istri berhak untuk memperhatikan. Kalau ada gejala-gejala itu harus pencemburu. Hadisnya kan pernah kita sampaikan, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalau saya melihat istri saya ngobrol dengan lelaki lain, aku akan penggal leher mereka berdua. Ya, pakai pedang, bukan sampingnya, yang tajamnya cenah gitu. Dilaporkan oleh sahabat ke Nabi. Kata Nabi SAW, kalau saat pencemburunya seperti itu, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Dari mana dipenggal, aing mah moal can dipek-pek lebih kapai dikubur hirup gitu, Nabi tanya membobotoh gitu. Lalu kata Nabi, kalau aku lebih pencemburu dari Sa'ad, Allah lebih cemburu daripada aku. Falidzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Oleh karena itu Allah mengharamkan fawahish. Fawahish itu kan perbuatan asusila, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Maksud terang-terangan teh jinah, najan tersembunyi. Maksud yang tersembunyi teh tadi tah ngobrol berduaan meskipun terang-terangan. Ya, jadi harus mencemburu. Makanya Asma ketika diajak diboceng, enggak, nanti suami saya marah kalau tahu. Ini menunjukkan bahwa Zubair itu selalu perhatian kepada istrinya. Dia istrinya dekat dengan siapa? Ya, kalau kemudian dekat dengan seorang lelaki, meski itu kakak iparnya, adik iparnya, Zubair harus marah. Dan itu dibenarkan oleh Asma, dibenarkan juga oleh Nabi. Ya, jadi suami harus jadi pencemburu, jangan jadi dayus. Meski tadi Zubair membenarkannya, tuh cenah daripada ibu manggul beas 5 kilo ti pajagalan kadi geus atuh cenah mending dibonceng asal tong paantel dari na mobil mah teu naon misalkan begitu. Kalau di motor enggak boleh. Nah, itulah seputar ada perempuan, interaksi perempuan dengan dunia luar ya, atau dalam kesehariannya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan jadi ilmu untuk diamalkan oleh kita dan keluarga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.